Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ihsan Storia. Ketemu lagi di channel ini, channel yang akan menceritakan tentang sejarah-sejarah. Jangan lupa subscribe, like, komen, share untuk mensupport dan mendukung channel ini. Simak sampai habis agar tidak salah paham dan salah tangkap. Selamat mendengarkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Ihsan Storia. Hari ini kita akan membahas sebuah topik besar yang selalu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu demokrasi. Demokrasi bukan hanya sebuah istilah politik, tetapi juga sebuah perjalanan panjang dari sejarah manusia dalam mencari cara terbaik untuk hidup bersama, membangun masyarakat yang adil, dan memberikan suara kepada rakyatnya. Mari kita mulai perjalanan ini dari awal. Pernahkah kalian bertanya-tanya, dari mana sebenarnya demokrasi itu berasal? Apakah ini sebuah ide modern atau sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Nah, kalau gitu, kita telusuri lebih dalam. Demokrasi ternyata punya akar sejarah yang sangat tua. Demokrasi pertama kali muncul di Yunani kuno, khususnya di kota Athena sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi secara harfiah, demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat. Pada masa itu, warga Athena dapat ikut serta langsung dalam pengambilan keputusan, mulai dari kebijakan perang hingga aturan kehidupan sehari-hari. Namun, perlu diingat, demokrasi pada zaman Yunani kuno belum begitu sempurna. Tidak semua orang punya hak suara, hanya laki-laki dewasa yang bebas, sementara perempuan, budak, dan orang asing tidak dianggap bagian dari rakyat. Seiring berjalannya waktu, gagasan demokrasi terus berkembang. Dari Yunani kuno, ide ini menyebar, lalu dibawa kembali ke Eropa pada masa pencerahan, hingga akhirnya menjadi dasar dari banyak sistem pemerintahan modern di dunia saat ini. Setelah tahu asal-usulnya, pertanyaannya adalah, untuk apa demokrasi itu diciptakan? Apa tujuan utama dari sistem ini? Tujuan demokrasi pada dasarnya adalah untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara. Demokrasi memberikan ruang bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya, menyuarakan pendapat, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan begitu, kekuasaan tidak hanya dipegang oleh segelintir orang, melainkan dikontrol oleh suara rakyat. Selain itu, demokrasi bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar manusia, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan kesempatan yang sama di depan hukum. Demokrasi juga mengajarkan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang kaya atau miskin, memiliki hak yang setara dalam menentukan masa depan bangsa. Kalau begitu, apa manfaat nyata dari demokrasi dalam kehidupan kita? Kenapa hampir semua negara ini di dunia sekarang mengadopsi sistem ini? Salah satu manfaat terbesar demokrasi adalah terciptanya kebebasan. Dalam sistem demokrasi, kita bisa berbicara, menulis, bahkan mengkritik pemerintah tanpa takut dihukum semena-mena. Demokrasi juga memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin yang dianggap terbaik, serta mengganti mereka jika tidak amanah. Selain itu, demokrasi melahirkan rasa tanggung jawab bersama. Rakyat diajak untuk berpartisipasi dalam membangun negara, bukan hanya menerima keputusan dari atas. Hal ini membuat masyarakat merasa memiliki negaranya sendiri, karena suara mereka benar-benar dihargai. Bahkan dalam bidang ekonomi, demokrasi memberikan manfaat. Negara-negara demokratis biasanya lebih stabil secara politik,
dan itu membuka peluang lebih besar untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sebuah pertanyaan yang penting adalah, demokrasi ini sebenarnya dibuat untuk siapa? Apakah hanya untuk sekelompok tertentu atau untuk semua orang? Jawabannya jelas. Demokrasi diciptakan untuk rakyat. Demokrasi hadir karena manusia tidak ingin hidup di bawah kekuasaan tirani yang menindas. Sistem ini lahir sebagai bentuk perlindungan bagi rakyat, agar tidak lagi ditindas oleh penguasa sewenang-wenang. Namun, perjalanan sejarah menunjukkan bahwa pada awalnya demokrasi memang terbatas. Hanya sebagian orang yang dianggap layak untuk berpartisipasi. Tapi seiring perkembangan zaman, demokrasi semakin inklusif, semakin terbuka untuk semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, kaya maupun miskin, semua ras, agama, dan golongan. Demokrasi pada akhirnya menjadi simbol perjuangan kesetaraan bagi umat manusia. Lalu, pertanyaan yang paling mendasar, kenapa demokrasi itu diciptakan? Mengapa manusia memilih sistem ini dibandingkan bentuk pemerintahan lain? Demokrasi diciptakan karena manusia ingin lepas dari penindasan dan ingin hidup dalam kebebasan. Dalam sejarah, kita melihat banyak kerajaan atau kekuasaan absolut yang hanya menguntungkan penguasa, sementara rakyat menderita. Maka, lahirlah gagasan bahwa kekuasaan seharusnya tidak hanya berada di tangan satu orang, melainkan harus kembali kepada rakyat. Dengan demokrasi, rakyat tidak hanya menjadi objek, tetapi subjek dari pemerintahan. Mereka bisa memilih, mengkritik, bahkan mengganti pemimpin yang tidak sesuai dengan aspirasi mereka. Demokrasi diciptakan agar terciptanya keadilan sosial, kesejahteraan, serta kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah kita memahami sejarah, tujuan, dan manfaat demokrasi, muncul satu pertanyaan penting. Siapa sebenarnya yang paling membutuhkan demokrasi? Apakah hanya negara-negara yang baru merdeka, ataukah semua bangsa di dunia? Mari kita bahas lebih dalam. Demokrasi dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat dan seluruh bangsa. Karena pada dasarnya, demokrasi adalah sistem yang dirancang untuk melindungi hak dan martabat manusia. Negara yang baru merdeka seringkali membutuhkan demokrasi agar rakyatnya memiliki suara dalam menentukan arah masa depan mereka. Tanpa demokrasi, kekuasaan bisa jatuh pada segelintir orang, sementara rakyat hanya menjadi penonton dalam perjalanan negaranya. Bagi negara yang sudah maju sekalipun, demokrasi tetap penting. Sistem ini menjadi penyeimbang agar tidak ada kekuasaan yang terlalu dominan. Demokrasi bukan hanya untuk rakyat kecil, bukan juga hanya untuk kelompok elit, melainkan untuk semua orang, petani, buruh, pelajar, hingga pejabat. Semuanya mendapat tempat dalam sistem demokratis. Dengan kata lain, demokrasi adalah milik bersama, bukan hanya milik penguasa. Sekarang, mari kita telusuri lebih dalam. Mengapa sistem demokrasi ini diciptakan? Apa alasan mendasarnya? Hingga ribuan tahun yang lalu, orang-orang mulai memilih sistem ini. Demokrasi lahir sebagai jawaban atas ketidakadilan. Pada masa lalu, banyak negara dipimpin dengan sistem otoriter, di mana kekuasaan mutlak ada di tangan seorang raja, kaisar, atau penguasa tunggal. Rakyat tidak punya kesempatan untuk bersuara. Seiring waktu, semakin banyak orang yang merasa bahwa kekuasaan semacam itu hanya menguntungkan segelintir orang dan merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu,
Demokrasi diciptakan untuk memberikan keseimbangan. Sistem ini berusaha menjawab kebutuhan manusia akan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan. Demokrasi juga hadir sebagai mekanisme untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya pemilihan umum, pembagian kekuasaan, serta kebebasan berbicara, masyarakat bisa mengontrol jalannya sistem pemerintahan. Singkatnya, demokrasi diciptakan bukan sekedar untuk memuaskan hasrat politik, melainkan untuk menciptakan kehidupan yang adil, damai, dan manusiawi. Demokrasi bukan hanya tentang siapa yang berkuasa, tapi tentang siapa yang didengar, tentang suara kecil yang tidak lagi tenggelam, tentang harapan yang lahir dari kegelapan. Di setiap masa selalu ada mereka yang berjuang, bukan untuk kekuasaan, tapi untuk kebebasan. Karena selama manusia masih bermimpi tentang keadilan, demokrasi akan tetap hidup di hati setiap orang yang percaya pada suara rakyat. Saya Ihsan, dan ini adalah Ihsan Storia, tempat di mana sejarah berbicara dan masa depan belajar mendengarkan. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita terus bisa menyalakan cahaya pengetahuan di tengah gelapnya zaman. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.